Jawa Timur, pasangan Khofifah dan Emil Dardak yang didukung koalisi gemuk Kim Plus kini harus menghadapi pesaing yang tak bisa dianggap remeh. Khofifah akan menghadapi dua Srikandi Bacagup yang diajukan dua kubu berbeda. Adalah Tri Risma Harini yang diusung PDI Perjuangan dan Luluk Nur Hamidah yang dimajukan PKB. Risma, mantan Menteri Sosial, menggandeng Zahrul Azhar Asumta, ulama muda yang memiliki basis santri cukup mumpuni di Jatim. Tak hanya itu, Gus Hans pun masih tercatat sebagai kader Golkar. Meski sudah ada kesepahaman mengenai Kim Plus, namun langkah berbeda diambil PKB di Jatim. Partai yang dinahkodai Caimin ini memutuskan mengusung kadernya sendiri, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. PKB sepertinya cukup percaya diri, terlebih pada Pileg 2024, PKB menjadi penguasa DPRD Jatim dengan 21 kursi. Basis masa Nahdliyin dan umat Islam yang dominan di Jatim akan menjadi rebutan ketiga pasang cagup yang berlaga di Jatim. Pertanyaan pun mencuat, akankah suara NU dominan kepada salah satu pasangan? Ataukah majunya Lulu sebagai strategi PKB untuk memecah suara Khofifah dan memberi peluang Risma unggul? Tim TV One mengabarkan. Ya, seru nih kalau kita membahas Pilkada Jawa Timur. Ada 3 Srikandi di sana, ya, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Alfat, langsung aja kita bahas. Sudah hadir di studio ada Bang Henry Satrio, analis politik Kedai Kopi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Merah putih harus bajunya Bang. Ya, habis ngomongin NU kan. Jadi hijau deh. Nggak sendirian Bang Hensat ya, sudah tergabung juga bersama kami. Dia ada Pak Sukowidodo. Sukowidodo, ini analis politik dari Universitas Erlangga Surabaya. Selamat pagi Pak Sukowidodo. Pagi Mas Hendri, sehat semua. Selamat pagi. Siap, Prof. Alhamdulillah sehat. Sehat, Prof. Nah, saya mau ke Bang Hensat dulu dah. Ya. Bang, kalau lihat nih, tentu kan kita nggak bisa lepas ya kalau bahas Pilkada Jawa Timur gitu ya, dengan Nahdliyin di sana gitu. Cukup besar ceruknya. Akankah kalau kemudian kita lihat ada tiga Srikandi di sana ini dengan sosok yang begitu kuat juga, walaupun Khofifah nggak punya partai gitu ya, tapi dengan sebagai ketua Muslimat NU kan sosoknya juga cukup kuat. Akankah kemudian nanti ceruk Nahdliyin di Jatim ini akan terpecah atau akan tertuju pada satu pasangan saja? Gini, tadinya kan awal-awal nih hanya bicara tentang Khofifah dan Emil Dardak kan. Bahkan hampir saja kita menyaksikan ini jangan-jangan bisa Khofifah lawan Kota Kosong. Ya. Tapi terus kemudian MK berubah, muncullah dua pasangan baru kan, Bu Risma dan Bu Lulu nih. Kalau Bu Risma tuh sempat ada desas-desus memang akan berpasangan dengan PKB gitu ya, kalau PKB-nya nekat waktu itu tuh. Tapi ternyata PKB majuin sendiri, lebih nekat lagi tuh. Nah, yang diajuin Bu Lulu memang kelahiran Jawa Timur, tapi dia lebih dikenal di Jawa Tengah. Terus kemudian Mas Lukmanul Hakim memang sih selalu warawiri itu, biasanya kalau ada Caimin ada dia gitu. Nah, saya bahas satu-satu lah. Memang Muslimat NU itu identik sekali dengan Khofifah. Betul. Tapi dengan adanya Lulu Hamidah, ini agak lumayan lah membawa sebuah kontestasi yang lebih sengit gitu. Karena PKB kan gantian saya PDI Perjuangan tuh sebagai pemenang pemilu di sana. Jadi akhirnya Khofifah tidak bisa melenggang terlalu nikmat gitu. Bahkan Risma selama dia menjadi Wali Kota Surabaya juga banyak sekali mendapat dukungan dari NU. Ya. Jadi kan kita berbicaranya agak beda nih, Muslimat dengan NU-nya. Muslimat ini kan nyai gitu ya, apa namanya, perempuan NU tuh adanya di Muslimat. Memang Khofifah ketuanya, tapi kita ada beberapa hal yang terjadi memang kan sebelum Pilpres waktu itu kantornya sempat digeledah dan lain-lain. Suara NU di Jawa Timur lumayan besar. Jadi dari sekitar 40-an juta sampai 70-an juta itu ada 24 jutaan lah di Jawa Timur tuh. Sementara pemilih Jawa Timur tuh 31 sampai 32 juta lah. Jadi memang deket tuh apa namanya, mayoritas tuh bisa dibilang NU di sana. Sehingga nanti pertarungannya ya memang rame gitu. Khofifah tadinya bisa mengklaim kan, bisa jadi suara perempuan di Jawa Timur tuh banyak ke dia, tapi dengan hadirnya 3 Srikandi ini jadi terpecah gitu. Mungkin akan sengit antara Khofifah dengan Bu Risma ya, tanpa mengecilkan Bu Lulu nih, karena Bu Lulu nih juga ya dia lumayan lincah lah sebetulnya tuh kalau di daerah-daerah pemenangan itu ya. Jadi ya akan menarik.
bukan hanya program nanti yang dibicarakan, tapi bagaimana pengaruh para ulama juga akan kuat. Risma ada Gus Hans yang lumayan dikenal di kalangan NU juga, dan di antara Gus Hans, Lukmanul Hakim dan Emil Dardak yang pakai Gus memang cuma pasangannya Bu Risma. Tapi belum tentu menjamin. Jadi akan menarik juga apa namanya, karena memang pertarungannya di Jawa Timur. Ya, Khofifah menguasai banyak partai, tapi PDI Perjuangan dan PKB adalah pemenang pileg, gantian aja mereka tergantung tahunnya. Kalau bicara masalah Bu Lulu lah, saya tadi kalau tadi fokusnya adalah Bu Risma dan Bu Khofifah, kalau Bu Lulu kan dari PKB nih. Nah, PKB kan suaranya adalah kantong suaranya dari Nahdliyin. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di PKB sekarang dengan ada gonjang-ganjing di internal, itu berpengaruh nggak dengan suara NU-nya yang kemudian ada di PKB jadi terpecah di sana, atau solid sebenarnya untuk mendukung Bu Lulu? Sebetulnya sih solid ya, karena waktu muktamar PKB kan 38 DPW kalau nggak salah itu, 38 provinsi, jadi perwakilan provinsi-provinsi itu semuanya solid ke Caimin gitu, dan nggak ada nama lain sama sekali. Bahkan beberapa provinsi itu memaksa Muhaimin Iskandar untuk menjadi ketua umum gitu. Jadi kalau PKB-nya sih mereka kompak ya. Mungkin ada suara di bawah maksudnya, Bang? Suara NU-nya? Oh, aman. Kalau menurut saya sih aman-aman aja, karena gesekan-gesekan NU-nya tuh menurut saya sih tidak terlalu kuat lagi setelah mereka mendapatkan SK Kemenkumham, terus kemudian juga Dewan Syuronya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, notabene Wapres gitu ya, sehingga saya sih melihatnya bisa dijamin juga, walaupun waktu muktamar desas-desusnya ada barisan yang dikirim oleh NU Jawa Timur ke Bali. Tapi akhirnya suruh pulang lagi tuh. Jadi harusnya sih sudah nggak ada gesekan ya. Tapi kalau kemudian dengan peristiwa muktamar kemarin NU lebih condong ke Risma ataupun ke Khofifah, ya Mbak Lulu dan Mas Lukmanul Hakim nih mungkin punya resepnya sendiri. Tapi memang terus terang waktu di muktamar, saya berapa kali ketemu dengan Mbak Lulu, bahkan Lukmanul Hakim tuh satu hotel kita, beberapa kali ketemu di lobi, nggak ada omongan-omongan mau maju Jawa Timur. Jadi emang ini lumayan dadakan dan surprise juga. Karena Bang Insat bocor kali orangnya, jadi tahan dulu nih, jangan sampai tahu. Enggak, kelihatannya juga bukan cuma kita yang kaget, Khofifah juga kaget. Ya menurut Anda tadi PKB cukup nekat untuk mencalonkan pasangan ini, mengapa Bang? Ya karena kan di ujung-ujung ya, tadinya kan desas-desusnya kalau PKB itu mau berkoalisi dengan PDI Perjuangan, makanya waktu itu sempat juga desas-desusnya sampai ke Jakarta. Jadi PDI Perjuangan dan PKB akan berkoalisi di beberapa wilayah gitu ya. Salah tiganya itu Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Tapi kan di Jakarta tidak, di Jawa Barat tidak, di Jawa Timur bahkan mencalonkan sendiri. Ya, gitu. Maksud saya ada apa dengan sosok Lulu gitu? Ya kalau Mbak Lulu kan kemarin DPR nggak jadi, gitu. Tapi dia masuk dalam salah satu jajaran yang penting lah di PKB ya. Mungkin kemudian Caimin ini kan pengen juga mungkin ada calonnya yang maju, maju aja lah dulu, nanti hasil belakangan ya. Mbak Lulu kelihatannya ready gitu, dan temannya Mas Lukmanul Hakim juga kelihatannya happy-happy aja gitu kan. Nah oke deh, kita lihat nanti hasilnya happy apa enggak nih ya. Kita ke tuan rumah deh, Mas Suko Widodo, yang paham betul sepertinya kemudian apa yang menjadi karakter dari para pemilih Jawa Timur ini seperti apa. Dengan munculnya 3 Sri Kandi ini, responnya bagaimana sih? Ini kan seperti ada pergeseran tradisi begitu, bagaimana kepala daerah yang biasanya laki-laki sekarang 3-tiganya calonnya adalah perempuan, Sri Kandi. Bagaimana kemudian respon dari masyarakat Jawa Timur sebenarnya di sini? Mas Suko, tapi jawab saja dah ya. Kami kembali saat lagi. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.